Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jody, NIM 180141434 kelas prodi 5B MPGST. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran animasi dengan mata kuliah model pembelajaran inovatif dengan dosen pengampu Bapak Ferry Ardiansah MPD. Model pembelajaran cooperative learning. Saya akan menjelaskan mengenai definisi. Cooperative learning berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang artinya bersedia untuk membantu. Sedangkan menurut KBBI, kooperatif berarti bekerja sama atau saling membantu. Jadi, pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Maksudnya, kegiatan belajar di kelas dilakukan dalam kelompok atau tim. Hal ini untuk memudahkan peserta didik memahami pelajaran yang akan dipelajari tersebut. Karakteristik pertama yaitu pembelajaran dalam bentuk tim. Adanya ketentuan yaitu anggota harus giat belajar, anggota heterogen kelompok harus kompak dan bertanggung jawab, serta yang terakhir adanya kesadaran untuk memberi serta menerima. Dalam karakteristik ada yang kedua, ini ada 5 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta kesadaran kerjasama. Fungsi yang pertama, ada fungsi perencanaan. Adanya fungsi ini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Ada fungsi ini agar ada aturan main yang pasti, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta komunikasi yang harmonis. Yang ketiga itu ada fungsi pelaksanaan. Fungsi ini mengacu pada pembelajaran yang membuat siswa aktif, inovatif, kreatif, serta efektif. Yang keempat ada fungsi pengendalian. Fungsi ini menunjang keberhasilan proses belajar dan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada kesadaran untuk bekerja sama. Nah, ada cara memelihara kesadaran kerjasama tersebut. Yang pertama, adanya pembagian tugas. Yang kedua, adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas. Yang ketiga, harus ada jadwal penyelesaian tugas atau deadline. Dan yang terakhir, terampil dalam bekerja sama. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip model pembelajaran kooperatif. Pada bagian ini ada 5 prinsip yang akan kita bahas. Disimak ya. Yang pertama ada prinsip ketergantungan positif. Dalam model pembelajaran kooperatif, keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada usaha, aktivitas, serta kontribusi setiap anggota kelompok. Karena itu, semua anggota kelompok harus menyadari adanya saling ketergantungan satu sama lain dalam meraih keberhasilan belajar, kemudian meningkatkan kerjasama. Yang kedua, ada prinsip tanggung jawab perseorangan. Untuk memperoleh keberhasilan pembelajaran di dalam model pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan bagian tugasnya, dan nanti guru akan memberikan penilaian secara individual ataupun kelompok yang sesuai dengan kinerja yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, ada prinsip interaksi tatap muka. Di dalam model pembelajaran kooperatif memerlukan interaksi tatap muka di dalam proses pembelajarannya. Interaksi tatap muka ini akan memberikan pengalaman lingkungan kerjasama, mengalami toleransi dan peduli sesama dengan anggota kelompok. Yang keempat ada prinsip partisipasi dan komunikasi. Strategi pembelajaran kooperatif dapat melatih peserta didik untuk mampu berpartisipasi dan berkomunikasi. Artinya peserta didik akan mampu memberikan pendapat, gagasan, saran, semacam juga kemampuan menanggapi atau memberikan sanggahan kepada kelompok lain. Dan yang terakhir ada prinsip evaluasi proses secara berkelompok. Dalam hal ini perlu dijadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka akan selanjutnya berkat kerjasama dengan lebih efektif lagi di lain waktu. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Nah, ada beberapa kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yuk disimak. Yang pertama, siswa dapat berperan aktif. Dan mengekspor dirinya sendiri, yang mana siswa tidak menanya kepada guru, mereka berpikir dan menemukan informasi sendiri secara mandiri. Yang kedua, siswa belajar bertanggung jawab, mana siswa lebih diberikan tanggung jawab dalam belajar.
Yang ketiga, siswa dapat belajar arti perbedaan. Model pembelajaran kooperatif membantu siswa dalam menyadari segala keterbatasan menyimak perbedaan. Yang keempat, siswa dapat menghargai diri sendiri. Model pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menuntut sifat tertentu pada siswa. Misalnya menuntut siswa sifat suka bekerja sama, hal ini akan bertentangan dengan sifat siswa itu sendiri. Yang kedua, fasilitas harus memadai. Dukungan fasilitas yang memadai akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Yang ketiga, topik pembahasan tidak fokus satu titik, karena biasanya topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keempat, dapat mengakibatkan beberapa siswa menjadi pasif, karena pada proses diskusi terkadang hanya mendominasi oleh kelompok tertentu. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Bagaimana ya pengimplementasinya di dalam kelas? Yuk, mari kita simak. Sebelum guru memasuki kelas, guru harus sudah menentukan topik yang akan dibahas. Misal, di sini, di dalam pembelajaran sosiologi dengan pokok materi perilaku menyimpang, guru mencerituti topik yang nanti akan dibahas di kelas. Contoh topik kenakalan remaja akibat dari broken home. Dengan topik yang dibahas ini, siswa akan lebih memaknai pembelajaran dan berhubungan langsung dengan kondisi siswa. Di dalam kelas, guru memberikan stimulasi kepada siswa mengenai materi topik yang akan dibahas, yaitu perilaku menyimpang melalui media PowerPoint. Dengan stimulasi ini diharapkan agar awal pembelajaran dan seterusnya dan membuat kesiapan dan gairah siswa akan muncul di dalam pembelajaran. Kemudian setelah guru memberikan stimulasi, guru melakukan kegiatan inti dengan membentuk skema kelompok agar di sini pembelajaran kooperatif dapat berlangsung. Nah, sebelumnya guru harus membentuk skema kelompok terlebih dahulu dengan contoh di sini siswa atau siswi harus membentuk 6 kelompok dengan beranggotaan masing-masing 5 orang, di mana kelompok tersebut harus heterogen. Nah, agar siswa laki-laki dan siswa perempuan dapat berbaur dan tingkat kecerdasan atau kepintaran siswa dapat juga terkendali dengan baik. Ingat, tidak ada kelompok dominan atau kelompok yang super out. Dan juga di sini dalam prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif dapat terlaksana, yaitu prinsip partisipasi dan komunikasi, dan juga dapat untuk kelompok-kelompok belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran. Enam kelompok di sini dibagi lagi dan diberi identitas oleh sang guru. Misal 3 kelompok pertama jadi kelompok pro dan kelompok kedua jadi kelompok kontra. Artinya guru menekankan untuk siswa berargumentasi dan memberikan tanggapan nanti di dalam diskusi, serta kelompok ini dibentuk oleh kebebasan dari siswa dan tidak ada keterlibatan langsung dari guru untuk mencapai pendidikan dan proses pembelajaran yang humanis. Setelah guru mengarahkan kepada siswa untuk membentuk kelompok masing-masing, kelompok diberikan waktu diskusi dengan mendiskusikan permasalahannya sesuai identitas kelompoknya masing-masing. Nah, setelah guru mengarahkan kepada siswa untuk membentuk kelompoknya masing-masing, guru memberi waktu 25 menit untuk membahas permasalahan atau artikel yang dibahas, yaitu mengenai dampak anak broken home yang berhubungan langsung dengan fenomena kehidupan di usianya, yaitu usia remaja SMA. Artinya guru ingin melihat pandangan dari siswa terhadap materi pembelajaran yang didiskusikan dengan proses keterlibatan langsung dan prinsip komunikasi dan juga prinsip tanggung jawab perorangan. Dengan prinsip ketergantungan positif yang ada di dalam pembelajaran atau model pembelajaran kooperatif, pada
Saat siswa sedang diskusi, guru memberikan pengawasan dan juga arahan kepada siswa setelah metode diskusi yang diterapkan oleh guru dan dilaksanakan langsung oleh siswa di dalam pembelajaran tadi. Dan diskusi yang sangat menarik dan dibangun dengan argumentasi atau pendapat masing-masing siswa dengan identitas kelompoknya. Kemudian untuk mencairkan suasana, guru memberikan ice breaking atau game singkat atau teka-teki ataupun tebak-tebakan. Nah, di sini guru memberikan tebak gambar atau siswa disuruh menjawab dari gambar yang disajikan dan dengan alasan atau penjelasan singkat. Atau di sini ada gambar anak, maka siswa harus menjawab teori apa yang cocok ketika anak dicam oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Setelah guru memberikan ice breaking dan juga tugas pada masing-masing individu sesuai dengan identitas kelompoknya secara langsung, dari kegiatan pada saat itu juga guru menarik kesimpulan pembelajaran bersama siswa. Coba kita lihat bahwa guru memberikan gambar anak di situ. Nah, setelah guru memberikan ice breaking dan juga tugas pada masing-masing individu sesuai dengan identitas kelompoknya secara langsung, dari kegiatan pada saat itu juga guru menarik kesimpulan pembelajaran bersama siswa. Artinya, guru memberikan validasi atau penjelasan terkait pembelajaran hari ini yang berhubungan langsung dengan usia di dalam kehidupannya dengan pokok materi perilaku menyimpang yang diajarkan sosiologi kelas 10 SMA. Guru memberikan kesimpulan bahwa perilaku menyimpang di usianya merupakan perilaku menyimpang yang berbahaya dan bisa menimbulkan dampak yang serius akibat dari sosialisasi yang menjatuhkan. Kemudian siswa dipersilakan untuk bertanya ataupun memberikan komentar, dan setelah itu dilanjutkan dengan penutup dari guru pembelajaran kooperatif kelas 10 dengan materi pokok perilaku menyimpang dalam pembelajaran sosiologi. Selesai. Nah, di sini juga guru memberikan kesimpulan serta disertai penutup di akhir pembelajaran nanti. Intinya di sini guru disilakan untuk bertanya kepada siswa disilahkan bertanya kepada guru. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanya langsung. Di sini juga siswa berperan aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru, dan guru pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh siswa. Nah, terima kasih telah menyaksikan atau menyimak video kreatif ini. Semoga video ini memberikan pelajaran dan kebermanfaatan bagi kita semua. Saya akhiri, apabila ada kekurangan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Saya akhiri, billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.